Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Setelah selesai pengobatan tadi, Dowling langsung berkultivasi untuk memulihkan dirinya. Sudah 3 jam dia berkultivasi. Sepertinya potensi Dowling sedikit terlalu kuat. Instruktur Yeyun menganggap Dowling pasti bisa terus melanjutkan pengobatan tadi jika dia benar-benar pulih. "Apa? Ada lagi?" tanya Dowling sambil terkejut. Sebelumnya, instruktur Yeyun menganggap setengah botol eliksir sudah cukup. Namun, Dowling mempunyai tubuh spesial. Dia pasti bisa mencapai batasnya setelah mengkonsumsi seluruh botol. Mungkin Dowling bisa menerobos Spirit Realm setelah itu. Namun, apa batas fisiknya sama? Pikir instruktur Yeyun. Darah Dowling mengalir deras ke seluruh tubuhnya dan menjadi aliran esensi yang menyatu dengan dagingnya yang masih dalam perbaikan. Di tempat lain, semua murid sedang membicarakan Dowling. Mereka masih membicarakan Dowling yang lulus ujian dalam penilaian masuk Akademi Xingqian yang ketat. Mereka masih menganggap dia beruntung sejak awal. Tidak sengaja, Wang Ya mendengar pembicaraan murid-murid. Dowling yang dianggapnya telah mati membuatnya terkejut karena dia masih hidup. Wang Ya sedikit kesal mendengar kabar Dowling. Pantas saja, selama ini Wang Ya tidak mendengar kematian Dowling. Bagaimana mungkin Dowling bisa selamat darinya? Wang Ya menganggap Dowling pasti bersembunyi selama ini. Saat itu, Wang Ya ditemani oleh sepupunya Wang Lin. Wang Ya berbicara ke sepupunya bahwa Dowling tidak boleh dibiarkan hidup. Jika masalah kristal sebelumnya sampai menyebar, maka mereka benar-benar akan kehilangan reputasi. Wang Lin yang mendengar hal itu pun dibuat terkejut. Dia menganggap bahwa dirinya membuat kesalahan pada saat itu. Jika Dowling berani kembali, berarti dia tidak mempedulikan peringatan Wang Lin yang sebelumnya. Wang Lin menganggap sampah tetaplah sampah. Dia akan tahu perbedaannya. Jika Dowling berani datang, maka Wang Lin akan mengakhiri riwayatnya. Wang Lin berencana menunggu waktu saat penilaian masuk ke Akademi Xingqian. Pada saat itu, dia akan mengakhiri riwayat hidup Dowling. Tetapi, jika dia memberi Wang Li kristal Red Blood Chopper, maka Wang Lin berpikir akan mengakhiri riwayatnya dengan lebih mudah. "Sepupu, kau bisa melakukannya," kata Wang Ya sambil melangkah pergi. Sementara itu, Dowling telah menyerap sebotol obat ekstrim. Dia bisa menyerapnya dengan mudah, seolah-olah dia mempunyai tubuh spesial. Bakat fisiknya mungkin sebagus tubuhnya. Dia bisa dipertimbangkan sebagai jenius. Jika Dowling beruntung, pencapaiannya di masa depan tidak akan sedikit. Setelah menyerap sebotol obat, Dowling merasakan obat ini sangat luar biasa. Energi kekerasan di tubuh Dowling ditekan, dan sebagian besar menyatu dengan tubuh dan darahnya. Pasti jenis obat ekstrim ini khusus membantu menempa Ril untuk mengembangkan potensi fisik seseorang. Jika Dowling ingin menerobos Spirit Realm, maka dia harus mengeraskan tubuhnya terlebih dahulu. Energi di dalam tubuh Dowling terasa tenang. Sekarang dia bisa mengkonsumsi darah Beast Leopard dan menerobos batasnya. Jika keadaan sebelumnya berlangsung, maka Dowling bisa meminum obat itu. Dowling akan menjadi 10 terbaik dalam penilaian. Dia mungkin bisa mendapatkan keahlian demigod atau obat. Setelah dia kembali, dia harus meningkatkan kultivasinya. Keahlian demigod adalah keahlian bela diri yang sangat kuat. Dowling pernah mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Akademi Xingqian mempunyai barang bagus seperti itu.
Seni bela diri umumnya memiliki 3 level, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Sebagai contoh, Constellation Fish adalah keahlian tingkat tinggi. Terlebih lagi, ada keahlian yang lebih tinggi disebut keahlian demigod, dan setiap orangnya sangat kuat. Dan di atas itu semua, ada 72 keahlian dewa yang diturunkan dari zaman kuno, dan semuanya cukup kuat untuk membalikkan laut dan memetik bintang dari langit. Bahkan di atas itu semua, ada 10 keahlian yang tidak sebanding dengan keahlian manapun. Menjadi 10 yang terbaik itu sulit, namun 100 yang terbaik pastinya akan memberikan instruktur Ye Yun kredit yang cukup. Dowling menghela nafas kekesalan saat mendengar instruktur Ye Yun memikirkan keuntungannya sendiri. Tidak beberapa lama kemudian, Dowling permisi kepada instruktur Ye Yun dan meninggalkan kediamannya. Instruktur Ye Yun berpesan padanya agar dia berlatih dengan hati-hati untuk kedepannya. Mendengar pesan itu membuat Dowling berbalik badan, yang membuat mereka berdua saling menatap satu sama lain. Entah kenapa, tiba-tiba pada saat itu, instruktur Ye Yun merasa ada yang aneh dengan perasaannya. Dia menjadi tidak sabar untuk bertemu dengan Dowling lagi. Dowling kemudian melanjutkan perjalanannya. Dia berjanji pasti akan mengingat pesan dari instruktur Ye Yun. Sesampainya di rumah, Dowling menyadari bahwa sangat gegabah bila meminum darah bis kuno sekarang. Tapi, seleksi di akademi sudah dekat dan laju kultivasinya harus dipercepat. Hal itu akan menaikkan peringkat Dowling di Akademi Xing Cheng jika dia menemukan cara untuk membuang bahaya yang ada di dalam tubuhnya. Dowling dengan segera meminum darah bis kuno yang dipegangnya. Dia penasaran seberapa banyak darah bis kuno akan membantu peningkatannya kali ini. Badannya bereaksi setelah meminum itu. Bayangan bis kuno keluar sebagai aura di sekitarnya. Dowling tidak bisa membayangkan seberapa kuatnya nanti puncak gunung es dari teknik Swallowing the Heaven. Tak terbayangkan bahwa bentuk dari teknik Swallowing the Heaven bisa menekan darah bis leopard. Metode seperti itu dikatakan bermanifestasi saat bersentuhan dengan darah bis mistis sejati. Darah sejati adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dowling merasakan efek yang kuat. Ini semacam peningkatan menyeluruh bagi Dowling. Dia merasakan potensi tanpa batas di badannya. Swallowing the Heaven bisa memindahkan potensi bis kuno pada diri Dowling. Sulit membayangkan perkembangan seperti apa yang akan didapatkan olehnya di masa depan. Beberapa lama kemudian, akhirnya ayah Dowling pulang dari perjalanan yang sangat melelahkan. Dia masih berpikir apakah anaknya masih mengabaikan kelasnya dengan diam-diam. Dalam perjalanan itu, ayahnya melihat aura angin yang arahnya langsung datang dari rumahnya. Dia pun bergegas dan melihat keadaan yang terjadi. Saat membuka pintu rumah, ayahnya melihat Dowling yang sedang berkultivasi. Ayahnya sedikit terkejut ketika aura yang dirasakannya tadi ternyata berasal dari kultivasi anaknya sendiri. Ayahnya pun penasaran. Apakah kali ini Dowling telah berhasil? Nafas Dowling hampir mengandung kekuatan fisik bis kuno yang jahat. Tetapi sebelum ini, jiwa Dowling sempat menghilang. Namun, jiwa Dowling tidak seharusnya terguncang sebanyak ini. Bernafas tidak bisa membuat terobosan yang begitu cepat. Itu tidak masuk akal, pikir ayahnya Dowling. Mungkin jiwanya sudah kembali karena meminum semacam ramuan keberuntungan, pikir ayahnya Dowling. Ayahnya mengeluarkan sebuah botol cairan yang berwarna ungu.
kemudian menuangkannya ke atas kepala Dowling yang sedang berkultivasi. Dan ternyata berefek luar biasa terhadap Dowling seperti sinar matahari. Cairan itu adalah liquid Daoyun. Liquid Daoyun sangat menakutkan. Itu pasti bisa membantu mengembalikan jiwa Dowling dalam setahun. Selama ayahnya bisa menemukan liquid Daoyun yang cukup, maka dia bisa melengkapi jiwanya Dowling yang menghilang. Selesai berkultivasi, Dowling sedikit terkejut dengan kehadiran ayahnya. Mereka saling berbincang satu sama lain. Ayahnya bertanya kapan dia mulai berkultivasi, karena sebelumnya berkultivasi itu mustahil bagi Dowling. "Makanan bagus apa yang telah kau dapatkan?" tanya ayahnya. Dowling menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu dia menemukan metode misterius. Dia meminta agar ayahnya tidak perlu menambang lagi, karena menghasilkan uang dengan kekuatannya saat ini bukanlah masalah lagi. Namun ayahnya sedikit tidak terima dengan perkataan Dowling. Selama ini, ayahnya sadar kalau dia tidak menambang, tapi dia menggali sebuah harta karun. Menggali harta karun bukan hal sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun. Itu bisa ditempa menjadi harta. Akan jadi masalah jika orang lain melihatnya. Dowling sudah tahu tentang hal itu. Sebelumnya, dia berdagang kristal Red Blue Chopper di pavilion harta karun. Jika tidak darurat, maka dia tidak akan menjual batu milik ayahnya. Dowling menceritakan ke ayahnya dengan bahagia bahwa dia pergi ke kota Qingzhou untuk ambil bagian penilaian di Akademi Xingqiang. "Apa kau berkultivasi di salah satu menara fisik?" tanya ayahnya. Dowling kebingungan karena baru pertama kali mendengar menara fisik. Menara fisik adalah harta yang sudah ada di zaman kuno dan memiliki 10 lantai. Jika seseorang bisa memasuki lantai 7, maka orang itu adalah jenius yang luar biasa. Jika seseorang bisa memasuki lantai 9, maka orang itu ada di antara naga dan phoenix. Menara fisik ada di pusat kota. Seseorang yang telah tiba di akademi bisa berlatih di sana dan bisa membuat terobosan saat di lantai 9. Sebelumnya, ayahnya tidak menjelaskan tentang lantai 10. Dan itu membuatnya penasaran dan bertanya-tanya. Saat seseorang mencapai lantai 9, maka orang itu akan tahu kenapa lantai 10 hanyalah sebuah legenda. Tidak seorang pun yang pernah naik ke lantai 10 setelah mengkonsumsi darah bis kuno. Dowling penasaran seberapa kuat dirinya sekarang. Legenda mengatakan kalau The Golden Wing Rocks, Tautis, harimau putih, dan bis mistis lainnya bisa mencapai 100.000 jin. Darah sejati dari bis mistis lebih kuat daripada darah bis kuno. Tetapi, Dowling harus menghargai kekuatan dirinya sendiri. Dia tidak bisa terus mengandalkan kekuatan luar. Di dalam perjalanannya, Dowling dihentikan oleh Qianlin dan beberapa orang sepupunya. Sebelumnya, Dowling mengalahkan Qianlin hingga babak belur. Oleh karena itu, Qianlin mengajak sepupunya untuk memberikan Dowling pelajaran. Dengan jaminan, tabungan sepanjang tahun milik Qianlin akan menjadi milik sepupunya selama sepupunya bisa menghukum Dowling. Qianlin sangat menaruh kebencian yang mendalam ke Dowling. Bagaimanapun juga, dia ingin Dowling tidak bisa berkultivasi lagi di dunia ini. Dowling pun menyadari bahwa Qianlin mendatanginya karena kejadian kemarin. Dia pasti menilai bahwa Dowling yang saat ini mudah untuk ditekan seperti sebelumnya. Dengan percaya diri, sepupunya akan membantunya menghukum Dowling dan mengambil hadiahnya. Hari ini, dia ingin mengakhiri riwayat hidup Dowling.
Dia tidak akan membiarkan Dowling berakhir dengan mudah. Dia akan menyiksanya sedikit demi sedikit dan akan menyingkirkan keinginan Dowling untuk memasuki Akademi Xingqiang. Tidak takut dengan ancamannya, Dowling menatap tajam dan menyinggung balik mereka. Sontak, perbuatan Dowling membuat mereka semakin marah. Sepupunya Qianlin yang lain meminta agar Dowling meminta maaf karena telah berani menyinggung Qianjin. Qianjin adalah seseorang yang cukup kuat. Dia dikenal sebagai jenius di kota Kingsan. Di Spirit Realm, dibutuhkan setengah tahun bagi kebanyakan orang untuk menerobos. Begitu seseorang memasuki setengah langkah Spirit Realm, dia bisa terus menyimpan energi ke dalam Spirit Realm. Tapi proses ini butuh waktu. Qianjin tidak ingin membuang waktu lagi. Dia meminta teman-temannya untuk maju dan memberikan Dowling pelajaran. Tentunya, Dowling langsung bersiaga karena mereka akan maju. Dia langsung mengeluarkan aura tekanan ketika mereka maju. Aura itu membuat kedua temannya Qianjin terhempas dan terjatuh kesakitan akibat Dowling. Qianjin agak terkejut melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh Dowling. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan lawannya sangat kuat. Begitupun teman Qianlin. Mereka hampir hancur karena ledakan dari kekuatan yang mengerikan itu. Qianlin pun ikut terkejut melihat hal itu. Bahkan nafasnya Dowling bisa menerbangkan orang. Kekuatan yang dimiliki oleh Dowling sekarang benar-benar mengerikan bagi lawannya. Walaupun begitu, kekuatan Dowling tidak membuat takut Qianjin. Dia menilai bahwa Dowling benar-benar layak untuk bertarung menjadi lawannya. Qianjin menjadi semakin bertambah ingin mengakhiri riwayat Dowling. Bagi Qianjin, untuk mengalahkan Dowling harusnya cukup satu jari untuk menghancurkannya. Dowling meminta Qianjin agar jangan ragu menggunakan gerakan apapun yang diinginkannya. Mendengar hal itu, Qianjin langsung menyerang Dowling. Sebelumnya, dia berada di hadapan Dowling, tapi dengan secepat kilat, dia telah berada di belakang Dowling. Namun Dowling menyadari keberadaannya. Dia sanggup menahan pukulan yang diarahkan oleh Qianjin. Mereka berdua saling menyerang dan menahan pukulan masing-masing. Qianjin tidak menyangka bahwa Dowling dapat menahan pukulannya. Sebelumnya, Qianjin terlalu meremehkan Dowling. Qianjin mengeluarkan kekuatan surga dan bumi miliknya untuk mengeksekusi Dowling. Dengan secepat kilat, dia melompat mencoba berada di belakang Dowling. Tetapi Dowling tidak terkejut sama sekali. Malahan, dia memang menunggu waktu yang tepat untuk membalas Qianjin. Melihat reaksi Dowling seperti itu membuat Qianjin sedikit terkejut. Energi keduanya lagi-lagi bertabrakan dengan kuat. Qianlin yang melihat mereka berdua bertarung dengan serius sedikit terkejut. Dia sampai tidak mengerti apa yang terjadi di hadapannya. Sementara sepupunya yang lain masih menganggap jika Dowling takkan selamat dari serangan itu. Tetapi Qianlin merasa kalau sepupunya kesulitan menangani Dowling. Setelah menerima serangan dari Dowling, Qianjin merasa jika serangan keduanya Dowling lebih baik daripada yang pertama. Dia merasa menjadi batu asahan ataupun kelinci percobaan bagi Dowling. Sejak Dowling menjadi lebih kuat, dia belum merasakan pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan antara dirinya dengan Qianjin akan sempurna untuk menguatkan daging badannya Dowling. Tidak sampai di situ, Dowling kembali memanasi Qianjin. "Untungnya kau mampu menahan seranganku," kata Dowling sambil cengengesan. Tidak terima dibilang seperti itu,
Qianjin melompat maju dengan emosinya untuk menghajar Daoling. Qianjin tidak habis pikir, bagaimana bisa dia membiarkan Daoling mendapatkan ide yang tidak masuk akal. Qianjin memang harus membantai Daoling dengan secepat mungkin. Qianjin menyerang Daoling sambil berteriak dengan semangatnya dan menggunakan kekuatan seni bela dirinya yang kuat. Dengan seni bela diri tingkat lanjut yang dikeluarkan Qianjin, Daoling bisa merasakan jika level Qianjin telah meningkat 3 atau 4 level di atas. Tapi teknik itu tidak cukup untuk mengalahkanku, kata Daoling kepada Qianjin. Peka akan kedatangan Qianjin, Daoling pun bersiap untuk melawan dan mengeluarkan tekniknya. Teknik mereka berdua beradu keras, bahkan menyebabkan keluarnya aura di sekeliling tempat pertarungan. Namun, setelah hantaman teknik yang keras antara keduanya, tangan Qianjin terasa sangat sakit akibat pukulan yang sangat kuat yang dilancarkan oleh Daoling. Qianjin sampai berteriak dengan keras setelah menerima pukulan dari Daoling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.